Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rian Ferdian. Kali ini bersama saya Dimas Fat. Seperti yang saya janjikan kemarin bahwa saya akan kembali hadir menjumpai teman-teman semuanya dengan membawa bintang tamu. Dan untuk sore hari ini sudah hadir bersama saya. Sebetulnya tidak saya undang, tapi sengaja saya culik untuk duduk di sini menemani saya sekedar berbincang di podcast pertama channel Rian Ferdian. Bersama kita hadir pada kesempatan ini adalah seorang entertainer, goeser, kemudian juga ayah dari 2 orang anak dan suami dari 1 orang istri. Mudah-mudahan tidak nambah. Segera saja kita perkenalkan, beliau adalah Kang Idam Nurman Fauzi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbincang pada kesempatan kali ini mengupas tuntas persiapan podcast channel Rian Ferdian. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat kemarin saya mendapatkan instruksi dari pemilik channel ini, yaitu Kang Rian Ferdian, untuk sedikit mengubah atau mungkin menambah konten yang ada di channel beliau dengan menghadirkan video podcast. Orang pertama yang saya hubungi adalah yang kebetulan ada di samping saya yang sudah saya culik pada kesempatan saat ini, yaitu Kang Idam. Kita ngobrol-ngobrol saja ya Kang ya, karena kebetulan kan Akang mah bukan diundang, saya culik gitu. Jadi anggap saja ini bukan merupakan interview khusus antara presenter dengan narasumbernya, tapi kita ngobrol secara 2 arah saja gitu. Jadi Anda juga saya kasih kesempatan punya hak untuk bertanya gitu. Terkecuali mungkin nanti ya untuk tamu-tamu yang hadir di kesempatan berikutnya tidak ada hak untuk bertanya. Jadi untuk sekarang Kang Idam boleh jawab saja ya. Ada Kang Idam saya kasih kesempatan untuk menjawab, kemudian saya kasih kesempatan hak untuk bertanya juga gitu, biar balance lah gitu ya. Hal pertama yang ingin saya tanyakan sama Akang, kemarin Kang, saat saya menghubungi Akang, karena jujur ya, ketika pertama saya mendapatkan instruksi untuk menambah konten video di channel ini, orang pertama yang saya hubungi adalah Kang Idam gitu. Dengan pertimbangan posisi saat itu Akang ada di Bandung, deket ke tempat-tempat yang sekiranya ada banyak peralatan yang di sana gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang Anda terpikir di benak Kang Idam saat itu ketika saya mengirimkan screenshot foto minta dicarikan perlengkapan tersebut? Oh, ya, akan saya jawab ya. Kebetulan waktu itu saya dapat WA minta dicariin mixer yang disebutin mereknya nggak usah ya? Nggak usah, nanti iklan kita soalnya nggak dapat. Cuman speknya aja yang lumayan ini. Nggak, langsung terlintas sama teman saya yang kebetulan pemilik sekaligus apa ya namanya tuh owner dari sebuah toko elektronik di Bandung. Nggak disebutin namanya. Saya konsultasi dengan beliau. Kira-kira apa saja tuh kebutuhan untuk podcast itu, dari mulai mixernya, terus mic sama kamera, terus pencahayaan. Nah, untuk sementara itu saya menghubungi saudara Nizar yang kebetulan waktu itu dia ada di tempat di counternya itu. Saya bertanya, Kang, kalau kira-kira untuk podcast apa saja yang diperlukan? Nah, beliau ngasih solusi bahwa yang diperlukan sebuah mixer, power mixer yang kira-kiranya pas untuk ruangan ini. Beliau kasih barang yang alhamdulillah udah bisa dipakai sekarang ini gitu. Terus berupa peralatannya juga kayak akomodasi berupa mic dan stand mic-nya juga yang yang umum dipakai podcast yang lain gitu. Itu adalah rekomend dari pemilik toko ya, karena sebetulnya bukan barang yang kita sodorkan pada saat saya kasih screenshot ke Kang Idam ya. Cuma yang ingin saya kejar adalah memang pada saat itu sudah terlintaskah di pemikiran Akang bahwa saya akan membuat yang seperti ini gitu. Karena jujur waktu itu kita nggak bilang ya, nggak sempat ngobrol banyak ya. Cuma saya bilang, Kang tolong carikan ini gitu. Pasti pas
ngirim foto WA tuh, oh ini udah jelas ini peralatannya peralatan podcast, dari mulai mixer, terus ada jack yang kayak gitunya, oh ini udah jelas ini akomodasinya buat podcast, cuman masih dalam tahap soundnya aja, equipment soundnya aja belum sama yang lainnya gitu. Berarti saya tidak salah ketika memilih Anda sebagai fasilitator untuk peralatan tersebut gitu ya. Kemudian Kang, ketika Anda di toko gitu, sempat nggak sih merasa bahwa dikerjain sama saya gitu, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu, pada akhirnya entah apa jadinya gitu, nggak kepikiran? Nggak kepikiran, jadi udah aja gitu. Pas terlintas tuh, oh ini peralatan podcast, speknya ya nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi juga, yang mungkin lumayan lah untuk kelas pemula kayak gini gitu. Yakin saya punya uang waktu itu? Insya Allah ada bakat sih. Karena teman-teman perlu diketahui ya, jujur waktu itu saya sendiri cuma sekedar nebak-nebak kisaran harga sekian gitu. Waktu itu saya nggak bilang, misalkan kan tolong carikan ini, nanti kalau udah ada beli gitu. Enggak, saya nggak ngomong seperti itu. Cuma tolong carikan alat seperti ini gitu. Cuma dengan sigapnya beliau memang waktu itu langsung berangkat ke toko yang sudah menjadi mungkin langganan ya waktu itu. Teman sekaligus langganan juga. Nah gitu, jadi pas dia lihat kebetulan memang spek yang saya kirimkan tidak ada, dicarikan yang lebih dari yang bagus lah, bahkan lebih bagus ya. Iya, lebih bagus. Tapi yakin satu level di atas yang saya kirim. Tapi yakin kan saat itu saya mau beli gitu? Nggak yakin ya? Cuma nanyain aja. Jadi pas waktu itu tuh ini barangnya ada, harganya sekian, oke saya transfer. Loh, langsung kaget gitu kan. Langsung kaget, emang jadi beli? Iya jadi beli. Oh kirain cuma nanyain aja gitu. Padahal waktu itu saya malah nunggu protesnya, kenapa harus beli gitu, nggak pikir-pikir dulu. Atau gini, nggak usah belilah, itu mah mahal, mending kita pakai buat ngagoes, buat makan-makan seperti biasa. Saya berharapnya malah seperti itu. Tapi jujur mungkin karena beliau shock gitu ya, ketika beliau sampaikan ini barangnya dengan spek ini keunggulannya ini, ya udah kita bayar. Langsung dibayar saat itu juga. Tapi bersyukur sekali sih untuk teman-teman semuanya, karena saya merasa terbantu sekali sebagai seorang yang awam tentang perlengkapan elektronik, terlebih di perlengkapan podcast seperti ini. Saya memiliki rekomen dari beliau, speknya harus seperti ini, nuhun pisan ya Kang ya. Sudah sangat terbantu sekali. Itu adalah yang kita beli pertama ya. Ada seperangkat mixer. Bisa dijelaskan Kang? Oke. Yang saya tanya, yang paling penting tuh yang pertama tuh ada sound mixer. Dua channel aja ya kira-kira. Yang dua kita channel coba, aja. Kita pakai coba dua channel. Yang speknya bisa masuk ke PC juga, ke HP juga, supaya kita nanti tidak susah ngeditnya gitu. Jadi tinggal transfer aja gitu. Yang dibutuhin itu, terus otomatis dua buah mix juga yang kita gunakan sekarang ya. Sama standnya juga yang model-model gini, yang namanya tuh bukan teleskopik, pantograf, pantograf kayak gini, bukan yang biasa, jadi bisa di setel di meja juga, dipasang di meja juga, dan sebuah ruangan juga ya, atau yang perlu di ini juga jadi untuk kebutuhan ruangannya seberapa besar, dan kemampuan mixernya itu seberapa besar juga. Jadi takutnya tuh ruangannya besar tapi mixernya kecil. Nah, takutnya nanti kan tidak seimbang atau kebalikannya juga gitu. Mixernya besar, ininya kecil. Jadi kegedean gitu nantinya. Dan gitu. Satu lagi yang kita pergunakan ini ya. Oh iya, ini juga masuk ke dalam satu paket pembelian kemarin kan ya. Iya, saya nyari-nyari ini yang warna hitam. Lumayan juga. Soalnya yang tersedia tuh warna putih waktu itu tuh. Jadi pengennya warna hitam, oke lah dicari. Kebetulan memang rezeki kita dapatnya warna hitam. Dan apabila teman-teman ada yang bertanya, di kisaran berapa sih paket yang saya beli kemarin gitu, antara power mixer, kemudian mic dan headphone headphone yang kita gunakan, itu tidak terlalu mahal, sebetulnya terjangkau, cukup lah terjangkau. Yang bisa saya sampaikan bahwa dengan nominal segitu, alhamdulillah sangat-sangat memuaskan gitu. Dan
kalau didesak misalkan ditanyakan berapa harganya lah cuma ada di kisaran angka 2 lebih sedikit gitu ya. Lebih sedikit. Angka 2 lebih sedikit. Jadi insya Allah semua bisa menjangkau, semua bisa beli lah, nggak terlalu mahal. Nah kalau misalkan teman-teman memang ada yang membutuhkan, silahkan bisa kontak beliau, nanti insya Allah beliau akan membantu gitu. Itu untuk paket pertama pembelian kita ya Kang ya. Yang selesai, kemudian pulang kita coba kita oprek dulu gitu, dan alhamdulillah memang sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan apa yang ada di benak saya, gambaran saya harus seperti ini. Besoknya juga teman-teman masih ada cerita lagi, yaitu kita harus mempersiapkan lighting ya Kang ya. Oh iya. Kita mempersiapkan lighting. Sama kejadiannya seperti pada saat saya meminta tolong beliau ini untuk mencarikan perlengkapan elektroniknya gitu. Untuk lighting pun sama. Tolong carikan lighting seperti ini. Untungnya beliau selalu sigap gitu. Waktu itu siangnya juga ya berangkat ke salah satu pusat elektronik yang ada di Bandung, cari rekomend ini rekomend itu gitu. Bisa ceritakan mangga Kang? Oke, waktu itu kan sama dapat WA juga, dapat telepon bahkan. Nah kebetulan waktu itu tuh saya posisi lagi ada di salah satu kantor pajak Pratama di Kota Bandung, yang kebetulan di samping kantor pajak tersebut adalah pusat perbelanjaan elektronik di Bandung ya. Iya betul. Nah minta dicariin lighting buat kebutuhan podcast ini. Langsung terlintas, ada di salah satu toko yang lumayan agak murah, beda dengan toko-toko yang lain. Dan kebetulan saya juga kalau misalnya beli kamera untuk kebutuhan foto-foto tuh suka di situ juga. Saya coba tanyain untuk kebutuhan podcast tuh kira-kira di sekitaran berapa, speknya seperti ini. Kebetulan waktu itu si engkoknya itu Koko aja ya. Boleh nggak apa-apa. Koko aja nggak. Dia juga nggak denger kok, nyantai aja nggak akan sampai. Kecuali kalau misalnya bilang Koko tuh takut rasis atau gimana? Enggak. Itu hanya sekedar panggilan saja kok. Ya, kebetulan si engkoknya tuh ngasih spek yang wah bagus gitu ya. Tapi pas saya pikir-pikir lagi, kita tuh kan di sini stay ya, jadi nggak knockdown, nggak bongkar pasang, beda sama tukang foto. Iya. Saya coba tanya kenapa nggak yang lebih murah lagi gitu, kenapa harus yang lebih mahal gitu. Yang paling intinya adalah menyesuaikan dengan budget yang ada. Karena ketika beliau menyarankan spek yang sangat bagus, itu memang dijamin kualitasnya. Pas saya ukur-ukur, ternyata budgetnya tidak sampai gitu. Akhirnya saya minta kembali sama beliau, coba dicarikan yang kisaran harga di bawah itu gitu. Yang benar gak? Iya. kebetulan ada barangnya seperti itu, cuman si engkaunya tuh nyaranin janganlah. Tapi udah mau gimana lagi ya, kita terikat budget. Betul kita terikat. Yang penting kita di sini pencahayaan cukup bagus juga. Manfaatnya lah, jangan hanya sekedar prestisinya. Jadi lampunya ada yang satu itu namanya tuh softbox, satu softbox tuh ada yang empat lampu. Nah sekarang sementara kita kebutuhan hanya satu juga, cukup satu lampu gitu ya di ruangan sebesar ini ya. Alhamdulillah ya, cukup terang, cukup bagus ya. Kalau misalnya untuk kayak di ruangan di masjid, kayak di aula gitu, kayaknya nggak bisa kalau hanya seperti ini gitu. Nah bisa teman-teman lihat semuanya bahwa pencahayaan studio podcast kita kali ini memang ini adalah buah dari kerja keras beliau mencari ke salah satu mall elektronik yang ada di Kota Bandung. Alhamdulillah tidak terlalu mengecewakan dengan budget segitu itu. Di angka 1 lebih sedikit itu. Di angka 1 lebih sedikit. Sedikit pisan lah. Pokoknya hanya bergeser sekian gitu. Di angka 1 lebih sedikit kita sudah mempunyai tata cahaya yang bisa dikatakan bagus lah kalau untuk saya gitu ya. Terlebih untuk saya memang tidak terlalu mengerti mengenai lighting ini itu, dan beliau sangat membantu sehingga di angka 1, sekian kita sudah mendapatkan tata cahaya yang ya saya anggap cukup lah untuk sementara ini. Terkecuali ketika ke depan mungkin ya Kang ya kita membutuhkan lagi sesuai dengan ruangan yang lebih besar atau mungkin di mana lighting mungkin kita perlukan kembali lebih dari apa yang kita
siapkan saat ini. Gitu ya. Proses juga sama teman-teman. Jadi peralatan pertama yang tadi power mixer dan lain-lain, kemudian lighting juga sama seperti itu. Saya mengandalkan beliau untuk mencarinya. Saya hanya duduk manis di rumah saja gitu. Tolong carikan ini, carikan ini, carikan ini. Jadi yang sibuknya adalah beliau gitu. Saya tidak tahu apa-apa. Demi kemajuan aja. Demi kemajuan. Alhamdulillah, terima kasih sudah banyak membantu, itu demi kemajuan itu. Yang mudah-mudahan kemajuan yang menghasilkan itu ya. Amin. Menghasilkan dalam artian bukan dari sisi finansial saja ya Kang ya, tapi kita sedikitnya bisa memberikan nilai positif gitu dari podcast yang kita punya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar banyak. Tidak hanya sekedar mengisi konten tapi tidak ada manfaat, karena yang kita harapkan adalah sisi manfaatnya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, selesai dari perlengkapan pertama, power mixer dan kawan-kawannya, kemudian lighting juga sudah selesai. Kita masih harus berpikir untuk setting lokasi ya. Setting lokasi kemarin tuh. Kembali saya melibatkan beliau salah satunya, juga ada yang lainnya. Kalau saya sebutkan satu persatu di video kemarin juga sudah saya sampaikan ucapan terima kasih saya, seperti buat Pak Parman, kemudian Pak Taupan, Pak Yudi, yang duo itu juga mereka sudah cukup membantu persiapan setting ruangan ini gitu sampai seperti ini. Bahkan tidak cukup 1 hari ya Kang ya. Karena kita beli backgroundnya juga kurang lagi gitu ya. Beli lagi gitu, kurang harus lagi. Pakai peredam suara juga. Harus pakai peredam suara juga. Cuma kebetulan kalau yang ini saya tidak mempercayakan sama beliau karena bukan bagiannya. Satu bukan bagiannya. Satu bukan bagiannya. Kemudian yang kedua, takutnya terkesan gitu yang punya ide diam saja. Jadi saya turun tangan sendirilah untuk nyari yang background seperti ini mah gitu. Nah, dirasa gampang, hanya jarak sekian kilometer juga sudah bisa mendapatkan yang seperti ini. Walaupun untuk penataan ruangan dan lain sebagainya tetap saya membutuhkan bantuan dari Pak Idam, Pak Parman, juga yang lain-lainnya ya gitu. Ini background sekaligus peredam suara juga ya? Iya. Mungkin bisa juga ya? Fungsinya memang seperti itu. Jadi kita sedikit agak ngirit Kang. Daripada misalkan background, kemudian kita harus pakai peredam suara lagi. Entah berapa budget yang kita keluarkan untuk mempersiapkan semua ini gitu. Tapi kalau kita misalkan sedikit berpikir ekonomis lah, rada ngirit kurang Sunda mah gitu nya. Walaupun terkesan pelit, ya mungkin inilah yang bisa kita upayakan gitu. Kalau dihitung-hitung kan total dari item 1, 2 dan 3 nggak habis banyak ya? Lumayan. Ini dari item 1, 2, 3. Cuman ini ada satu yang tertinggal yang belum kemasuk. Apa? Mebler mah ini kita mungut dari mana-mana ini mah. Yang kira-kira cocok aja kita pungut itu. Furniture ya, belum juga. Oh iya, ini yang kita duduki juga. Harganya lumayan kan ya? Lumayan. Sampai kita pencarian itu saya melibatkan beliau kalau untuk yang ini kursi ya. Melibatkan beliau untuk pencarian kursi ke Bandung juga gitu. Ini lumayan, tapi alhamdulillah nyaman lah, tuh bisa diputar-putar gitu. Bisa, kalau untuk anak kecil mah kata yang jualnya tuh bisa ada apa ya kemarin bisa ucang angge. Bisa ucang angge, pokoknya dibuat nyaman sajalah. Berarti nanti kalau ada tamu yang hadir di sini kebetulan demam panggungnya, demam studionya, maksudnya bukan demam panggung ya, demam studionya agak-agak berlebihan gitu, bisa dibawa santai dengan memainkan kursi ini. Ya, ini adalah salah satu trik yang mungkin nanti kita akan coba. Jadi kesimpulannya Kang, budget yang kita keluarkan untuk membangun studio mini lah saya katakan ya, atau studio podcast ini tidak terlalu berat ya sebetulnya. Bisa nyebutin angka nggak? Asal jangan jelas aja lah. Bisa nyebutin angka nggak? Takutnya gitu, bukan maaf ya, kalau misalnya dibilang angka segitu, mungkin ada yang lebih senior lagi, yang lebih profesional. Segitu aja disebut-sebut, kita aja yang lebih tinggi nggak disebut-sebut. Betul. Betul. Kalau kita bandingkan dengan konten podcast yang lain yang sudah lebih dulu mereka hadir, gitu ya, mungkin mereka peralatannya jauh lebih canggih dari yang kita pakai sekarang ya. Enggak, ini hanya sekedar mau memotivasi saja, barangkali teman-teman di sini ada yang mau nyobain juga buat podcast kecil-kecilan atau kayak gimana, ya bisa
terlebih dahulu diniati aja dulu ya. Nah, terus di list aja dulu apa saja kebutuhannya, terutama yang pertama dari sound equipment-nya, terus ruangannya juga perlu disiapkan, tata cahaya terutama, soalnya kalau hanya mengandalkan lampu ruangan saja itu nggak cukup, jadi harus ada tambahan lighting lagi. Oke, itu adalah saran yang disampaikan oleh Kang Idam untuk teman-teman semuanya yang kebetulan memang punya niat, punya keinginan juga untuk membuat konten podcast seperti yang tengah kita coba sekarang ya. Kita bergeser kan ke topik yang sedikit agak nggak jauh masih seputar podcast, tapi geser dari yang persiapan kita gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan Kang Idam mengenai konten podcast sekarang ini yang memang sedang marak, hampir semua channel YouTube, bahkan ya hampir semua channel YouTube punya gitu. Bahkan memposting atau mengupload video podcastnya. Tanggapan Kang Idam sendiri bagaimana? Oke, kalau untuk podcast tuh ada sisi nilai positifnya juga ya. Kita bisa lebih tahu, bisa lebih luas lagi, pengetahuan kita bisa lebih luas lagi dengan cara mendatangkan narasumber atau kita juga sebenarnya bisa nyari di Google juga ya, bisa googling juga, cuman alangkah baiknya gitu dengan mendatangkan narasumber langsung, jadi bisa ada interaksinya gitu. Nah, terus untuk kedepannya sekarang yang lagi menjamur ya, masalah podcast tuh mudah-mudahan tidak seperti musim-musim yang lainnya gitu. Taruh aja kayak tahun 2000-an ya, sempet musim menjamur kayak tanaman tuh yang anthurium namanya betul ya, kayak gitu. Jadi boomingnya luar biasa tahu-tahu gitu. Nah, terus kemarin sempat ini batu akik. Wah, di Bandung di daerah Kebon Kelapa tuh sampai macet gitu, orang pilihin batu akik. Tapi sekarang nah, mudah-mudahan ini untuk podcast seperti ini tuh nggak seperti itu gitu. Jadi kita bisa secara kontinu terus-menerus mendatangkan narasumber, terus mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat juga gitu ya untuk pengetahuannya. Oke. Harapan untuk mereka konten kreator yang khusus bergerak di bidang video podcast bagaimana Kang? Harapannya mungkin untuk penyedia konten gitu lebih pada edukatif ya. Jadi jangan sampai kita tuh mengejar popularitas. Oke, pertama itu mengejar rating, mengejar popularitas, dan kalau bisa kontennya tuh yang jangan terlalu jangan bersifat negatif lah. Soalnya kan untuk sekarang itu YouTube tuh bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, itu tuh takutnya tuh kan adalah mungkin beberapa yang sempat viral beberapa bulan ke depan itu masalah konten yang ngejailin itu. Takutnya tuh anak-anak nonton diikuti. Nah, nggak maunya seperti itu gitu. Lebih baik yang lebih mendidik lah. Yang lebih mendidik dalam artian bisa membawa nilai positif untuk mereka-mereka yang menyaksikannya. Lebih bagus lagi ketika bisa sampai pesan edukasinya untuk mereka semua gitu mungkin ya. Itu jadi semua kalangan gitu. Itu secara global ya. Kalau harapan untuk konten podcast kita bagaimana? Podcast yang ini podcast yang mana? yang ini soalnya saya banyak membantu buat bikin podcast. Yang ini dong, yang ini. Harapannya jangan mudah-mudahan terus berlanjut. Amin. Bermanfaat bagi semua. Terus jadi ajang silaturahim terutama. Amin. Itulah. Dan jadi ya udahlah paling gitu aja. Nyantai Kang, nyantai. Minum dulu boleh, minum dulu.
Ya, itu adalah harapan yang Kang Idan sampaikan untuk konten podcast di channel Rian Ferdian gitu ya. Tidak ada niatan untuk membuat konten podcast sendiri. Enggak, saya jadi calo aja lah. Jangan jadi saingan saya gitu ya. Enggak. Jangan jadi janjinya. Jangan jadi saingan saya. Enggak akan jadi saingan. Kira-kira di sini kalau teman-teman ada yang mau bikin studio ini bisa hubungi di nomor di bawah ini. Oke, nanti ada di kolom deskripsi. Bisa menghubungi Kang Idan apabila ada teman-teman yang memang membutuhkan bantuannya untuk mempersiapkan studio podcast ya. Nanti nggak akan saya lupa deh. Nanti saya minta ke tim kreatif untuk menuliskan kontak person beliau. Insya Allah laris ya. Enggak. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini misalnya mau buat studio podcast atau apa, bisa ikut dulu di sini mungkin bisa ya? Bisa, kita terbuka yang dekat-dekat. Untuk yang dekat-dekat di sekitaran sini, mangga studio ini bisa dimanfaatkan untuk belajar. Baik itu belajar cara membuat kontennya, belajar cara untuk interview dan lain sebagainya, mangga silahkan. Karena saya sendiri, kita pada umumnya juga di sini semua sama-sama belajar. Tidak ada satupun individu yang terlibat di tim ini yang sudah berpengalaman ya Kang ya. Nggak ada sama sekali, nggak ada yang berpengalaman. Hanya coba-coba saja, kebetulan mengikuti tren yang ada, dan secara kebetulan pula tren itu adalah tren positif gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang mustahil untuk kita ikuti. Baik Kang, terima kasih untuk waktunya, atas kehadirannya. Sukses selalu, mudah-mudahan tidak bosan dan tidak segan untuk membantu, terlebih ketika saya nanti perlu bantuan secara langsung ya. Saya lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan untuk konten ini, baik dari pemikiran, tenaga dan lain sebagainya, itu tentu sangat bermanfaat, dan insya Allah kami tidak bisa membalas itu semuanya, dan mudah-mudahan Allah yang akan membalas semua kebaikan Akang. Nanti diundang lagi nggak? Diundang lagi dengan tema yang berbeda ya. Mungkin apa gitu. Nyantai aja, tenang ya. Baik teman-teman semuanya, itu adalah akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dapat kita simpulkan bahwa setiap kita memiliki keinginan, asal ada kemauan, semangat, insya Allah akan ada banyak orang yang membantu kita ya Kang ya. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Insya Allah kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.